Bigfoot, monster Loch Ness, Chupacabra, Mothman, dan makhluk serupa lainnya disebut kriptid. Ilmu pengetahuan semu atau palsu yang mempelajari makhluk-makhluk ini adalah kriptozoologi. Tapi setiap tahun, ilmu pengetahuan yang sebenarnya membantah keberadaan makhluk-makhluk ini. Jadi, mari kita cari tahu bagaimana mitos-mitos kriptid dipatahkan. Kita mulai dengan salah satu kriptid yang paling terkenal, Yeti dan Bigfoot. Kedua makhluk ini hampir sama, tapi legenda tentang keduanya muncul di berbagai belahan dunia. Yeti adalah makhluk besar berbulu putih, cerita tentangnya muncul di Nepal beberapa ratus tahun yang lalu. Bigfoot adalah makhluk mitos dari Amerika Utara, khususnya Pasifik Barat Laut, dan legenda tentangnya muncul pada abad ke-20. Banyak orang percaya pada makhluk berbulu raksasa yang mirip dengan beruang dan primata sekaligus ini, tapi belum ada yang pernah menunjukkan bukti objektif bahwa makhluk ini benar-benar ada. Kamu bisa menemukan banyak foto jejak kaki yang diduga milik Bigfoot atau Yeti, tapi kebanyakan adalah tipuan. Orang-orang tidak hanya suka percaya pada cerita-cerita fantastis, tapi juga senang mengarangnya. Jadi untuk menciptakan jejak Bigfoot, orang membuat jejak kaki besar dari tanah liat yang mirip dengan kaki manusia. Sampel rambut dan DNA yang ditemukan di hutan di samping jejak kaki tersebut adalah buatan. Itu adalah rambut sintetis atau rambut rusa, banteng, dan beruang. Oh, kamu ingat video burem yang terkenal yang menampilkan Bigfoot itu? Mungkin video itu nyata dan gak diedit, tapi makhluk yang tertangkap kamera itu mungkin adalah seorang aktor yang mengenakan kostum gorila atau semacamnya. Di antara semua hewan, beruang hitam Amerika adalah kandidat yang sempurna untuk peran Bigfoot. Binatang raksasa ini diselimuti bulu dan bisa berdiri dengan kaki belakangnya. Tapi yang paling menarik adalah para ilmuwan telah menemukan pola antara laporan tentang Bigfoot dan populasi beruang hitam. Ternyata orang-orang melihat Bigfoot di tempat-tempat di mana banyak beruang hidup. Kisah serupa juga terjadi pada Yeti. Sekelompok ilmuwan mempelajari sampel rambut DNA yang kata orang-orang adalah milik Yeti. Mereka menemukan bahwa semua sampel tersebut adalah milik spesies beruang langka dan bahkan anjing. Penelitian ini mungkin mengecewakan para penggemar monster fantastis ini, tapi hal ini membuat para ilmuwan senang. Mereka mendapatkan informasi yang memberikan gambaran lebih rinci tentang evolusi beruang, tapi aku yakin akan ada lebih banyak lagi penampakan Bigfoot dan Yeti. Laporan tentang monster fantastis berikutnya muncul pada tahun 1987 di Puerto Rico. Makhluk tak dikenal memasuki peternakan untuk memangsa kambing, ayam, dan hewan lainnya. Banyak orang mengatakan mereka melihat hewan yang mirip dengan anjing, reptil, dan hewan pengerat dengan wajah yang memanjang, taring yang besar, dan sisik. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah melihat monster dengan kulit halus, sedikit atau tanpa rambut, dan bau yang tidak sedap. Bukan, itu bukan aku ya. Orang-orang menyebutnya Chupacabra. Setiap malam monster ini akan menyerang ternak dan para petani tidak bisa menangkapnya. Setidaknya itulah yang dikatakan di koran-koran. Itu ada benarnya. Para penduduk memang melihat makhluk menakutkan di lumbung. Tapi apakah itu sesuatu yang fantastis? Seorang ilmuwan dari University of Michigan bisa memecahkan misteri Chupacabra. Dia mengatakan bahwa monster itu mungkin adalah anjing hutan biasa, lebih tepatnya beberapa ekor anjing hutan yang menderita kudis. Di Puerto Rico, kutu terbang ke hewan-hewan dan menyebabkan gatal. Karena rasa gatal ini, anjing hutan kehilangan rambutnya. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang melihat monster botak. Kegelapan, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, dan imajinasi orang mengubah hewan yang ketakutan itu menjadi monster. Dengan kasus kutu yang parah, anjing hutan mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kulitnya kehilangan bulu dan menjadi lebih tebal. Akibatnya hewan itu berubah menjadi Chupacabra. Dia sudah lemah sehingga memilih mangsa yang lebih mudah untuk diburu, yaitu ternak. Makhluk ini muncul di tengah malam di hutan lebat Virginia Barat. Tampilannya seperti seseorang yang tinggi dengan sayap besar dan mata merah yang menyala. Kamu mungkin
mengenalnya sebagai Mothman, orang-orang pertama kali mendengarnya pada bulan November 1966. Di kota kecil Point Pleasant, dua orang anak muda sedang berjalan di hutan dan melihat monster yang mengerikan. Seorang pria besar dengan mata merah dan sayap sepanjang 3 meter. Mereka kabur dari hutan dan segera menelpon sheriff. Setelah itu, polisi mulai menyisir hutan. Sebuah surat kabar lokal menulis artikel tentang monster misterius itu. Sejak saat itu, rumor tentang Mothman mulai menyebar ke seluruh negara bagian dan Amerika Serikat. Makhluk ini menjadi sepopuler Bigfoot dan monster Loch Ness. Orang-orang membuat festival untuk menghormati Mothman dan Hollywood membuat film horor tentangnya. Tapi tidak seperti kebanyakan kriptid lain, Mothman gak punya foto atau video. Mitos dan legenda lah yang membuat makhluk ini tetap populer. Ngomong-ngomong, penduduk Point Pleasant diuntungkan karena kota mereka menjadi tempat yang menarik bagi para pecinta Mothman. Orang-orang menghasilkan banyak uang dengan menjual souvenir bergambar monster itu. Turis menghabiskan uang untuk hotel dan wisata yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Apa gunanya menghancurkan semua mitos tentang Mothman jika itu menguntungkan? Tapi terlepas dari itu, legenda ini muncul begitu saja dan seorang pria bernama Jonathan Gitter memutuskan untuk mencari tahu asal-usulnya. Dia mempelajari artikel koran pertama tentang Mothman dan membaca banyak buku. Hampir semuanya ditulis oleh para penggemar kriptozoologi. Semua film dokumenter dan artikel itu juga tidak mengandung sesuatu yang ilmiah. Tapi Jonathan mengetahui sebuah cerita menarik tentang Point Pleasant. Pada awal abad ke-20, pabrik-pabrik yang memproduksi zat-zat berbahaya beroperasi di sini. Saat pabrik-pabrik tersebut ditutup, zat-zat yang tersisa mulai mencemari lingkungan. Mungkin beberapa bagian dari cerita tentang Mothman berhubungan dengan gagasan orang mengenai alam yang tercemar. Konteks sejarah kota ini melahirkan Mothman di kepala orang-orang. Selain itu, pada tahun 1967 terjadi bencana besar di kota ini. Jembatan perak, jalan masuk utama ke Point Pleasant, runtuh. Tragedi ini membawa kesedihan besar dan beberapa penduduk percaya bahwa Mothman terlibat di dalamnya. Makhluk kriptid kita berikutnya tinggal di dalam air. Monster yang disebut kera laut stellar memang kurang terkenal dibandingkan makhluk semu lainnya, tapi kemunculannya cukup spesifik. Bayangkan sebuah tubuh lonjong dan gempal sepanjang sekitar 1,8 meter, hampir setinggi bintang NBA. Monster ini diselimuti rambut tebal berwarna kemerahan dengan garis putih di punggungnya. Kepala kera laut stellar terlihat seperti kepala anjing, telinga runcingnya tegak ke atas, dan kumis panjang menggantung di kedua sisi bibirnya. Cerita tentang kera ini muncul berkat naturalis George Wilhelm Steller. Menurut deskripsinya, kera itu menyerupai walrus atau anjing laut, tapi menurut gambar di internet, makhluk ini mirip perpaduan antara putri duyung dan kucing. Seorang naturalis melihat makhluk ini selama ekspedisi besar utara dengan kapal Saint Peter pada tahun 1740-an. Dalam ekspedisi maritim ini, dia bertemu dengan banyak hewan termasuk kera laut dan mendeskripsikannya dalam buku hariannya. Dia adalah seorang naturalis terkenal, jadi banyak yang percaya akan keberadaan makhluk ini. Beberapa orang percaya bahwa yang digambarkan oleh sang naturalis adalah anjing laut. Orang lain berpikir kera laut itu adalah kapten kapal Saint Peter, Vitus Bering. Steller mengalami konflik dengan sang kapten, jadi dia bisa aja bercanda dengan menggambarkannya sebagai kera laut. Menurut beberapa catatan, Vitus Bering memiliki kumis panjang yang terkulai dan perut yang besar. Kriptid paling populer di dunia berkesempatan untuk keluar dari bidang kriptozoologi dan masuk ke ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Ini adalah monster Loch Ness. Rasanya nggak masuk akal sekarang kalau mencoba membedakan kebenaran dan fiksi di antara ribuan catatan dan pesan tentangnya. Tapi mari kita lihat studi ilmiah terbaru. Menurut rumor dan tebakan, Nessie adalah keturunan dinosaurus laut purba Plesiosaurus. Tapi teori ini dengan cepat dibantah karena Plesiosaurus hanya hidup di air asin. Sekelompok ahli paleontologi menemukan fosil reptil ini di sebuah sistem sungai berusia 100 juta tahun, dan ini adalah sungai air tawar. Ini berarti Plesiosaurus bisa saja hidup di danau raksasa Loch Ness. Mungkin salah satu keturunannya masih bisa bertahan hidup hingga hari ini. Nah, silahkan deh celupkan kakimu ke dalam air.